Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan jenis-jenis sudut. Pembelajaran kelas 3, tema 8. Untuk menentukan jenis-jenis sudut, maka dibutuhkan alat bantu, yaitu berupa bangun datar persegi. Nah, sekarang perhatikan pada layar monitor ini. Ini adalah bangun datar persegi, di mana bangun datar ini memiliki sudut-sudut yang terletak pada pojok-pojok bangun datar. Nah, bagaimana kita menentukan jenis-jenis sudut tersebut? Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, di situ ada garis, ada dua garis yang membentuk sebuah sudut tepat pada pojok bangun datar tersebut. Kalau kita perhatikan, garis ini ada garis yang tegak, ada garis yang lurus. Garis yang tegak itu yang menjulang ke atas, garis yang lurus itu garis yang mendatar. Jadi sudut ini bentuk dari dua garis, yaitu garis yang lurus dan garis yang mendatar. Karena sudut ini terbentuk dari dua garis yang tegak, lurus, dan mendatar, maka sudut ini diberi nama dengan sudut siku-siku. Berikutnya, kalian perhatikan jenis sudut yang kedua. Juga sama, ini juga memerlukan alat bantu, yaitu bentuk persegi, nanti yang untuk digunakan mengukur atau menentukan jenis sudut tersebut. Sekarang perhatikan bagaimana sudut yang terbentuk pada sudut yang kedua ini. Nah, pada sudut yang kedua, garis yang tegak lurus tadi sekarang miring, dan kemiringannya mengarah kepada garis yang mendatar, atau kemiringannya memotong bangun persegi yang dijadikan sebagai alat ukurnya. Kalau dibandingkan dengan sudut yang pertama, maka sudut yang kedua ini sudutnya lebih kecil, karena garis yang tegak itu arahnya miring dan kemiringannya mengarah kepada garis yang mendatar. Nah, sudut ini namanya adalah sudut lancip karena ujungnya berbentuk lancip. Yang berikutnya, perhatikan ini ada bangun datar persegi. Bagaimanakah sudut yang terbentuk pada bagian yang ketiga ini? Perhatikan. Yang ketiga ini juga sama. Garis yang tegak lurus itu juga miring. Hanya bedanya kemiringannya, kalau tadi sudut yang lancip itu kemiringannya mengarah kepada salah satu garis atau garis yang mendatar. Pada sudut yang ketiga ini kemiringannya menjauh dari garis yang mendatar atau menjauh dari kotak persegi yang dijadikan sebagai alat ukurnya. Nah, nama sudut ini adalah sudut tumpul. Berikutnya, sudut yang keempat. Bagaimana dengan sudut yang keempat ini? Kita perhatikan sudut yang tersebut. Sama. Sudut ini juga terbentuk atas dua garis. Perhatikan, saya ulangi, garis yang terbentuk. Ya, ada dua garis. Dua garis yang terbentuk tadi, ini membentuk sudut yang lurus. Kalau dibandingkan dengan sudut yang pertama, sudut siku-siku, pada sudut siku-siku itu ada salah satu garis yang tegak. Sedangkan yang keempat ini garisnya lurus. Begitu juga dengan sudut lancip, itu salah satu garisnya miring. Sudut tumpul juga salah satu garisnya miring. Sedangkan pada sudut yang keempat ini tidak tegak dan juga tidak miring, melainkan lurus. Maka sudut ini disebut dengan sudut lurus. Nah, itulah bermacam-macam jenis-jenis sudut. Maka dapat disimpulkan sudut ada 4 jenis.
yaitu sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Dan yang keempat, sudut lurus. Nah, bagaimana sudah jelas ya bahwa sudut itu ada 4 macam, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Sudut siku-siku apabila garis yang membentuk sudut itu tegak dan lurus. Ada garis yang tegak, ada garis yang lurus atau mendatar. Sudut yang lancip bentuknya ada yang mendatar, garis berikutnya miring, dan kemiringannya mengarah kepada salah satu garis yang membentuk sudut. Sudut tumpul yaitu juga sama, terbentuk dari 2 buah garis yang bertemu pada satu titik. Hanya saja salah satu garis dari sudut itu menjauh dari garis yang lainnya. Sedangkan berikutnya ada sudut lurus. Sudut lurus ini juga terbentuk dari 2 buah garis. Hanya saja sudut lurus ini garis bertemu pada satu titik dengan kondisi lurus, maka disebut dengan sudut lurus. Ya, demikian penjelasan tentang jenis-jenis sudut dan bagaimana menentukan jenis-jenis sudut. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Silakan dipelajari kembali agar lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.